Di dalam tubuh manusia, terdapat beberapa sistem organ. Agar seluruh sistem organ itu bekerja dengan baik dan saling mendukung satu sama lain, tentunya harus ada sistem lain yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses kerja sistem organ tersebut. Sistem organ yang dimaksud adalah sistem koordinasi. Sesuai dengan namanya, sistem ini berfungsi untuk mengatur sistem organ tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dan bekerja sama secara serasi dan efisien. Di dalam tubuh kita, dibedakan menjadi dua sistem koordinasi berdasarkan sifat kerjanya, yaitu sistem koordinasi yang dilakukan oleh sistem saraf dan yang dilakukan oleh sistem endokrin atau hormonal. Sistem saraf dibangun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Bentuk neuron bervariasi bergantung pada letak dan fungsinya. Neuron motorik membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Neuron sensorik membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sementara neuron multipolar terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang, menghubungkan neuron-neuron lainnya di dalam sistem saraf pusat. Masing-masing neuron memiliki badan sel, terdiri atas inti atau nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Badan sel dilengkapi pula oleh uluran-uluran pendek sitoplasma yang disebut dendrit, dan satu uluran panjang sitoplasma yang disebut neurit atau akson. Dendrit, neurit, soma atau badan sel dapat berhubungan dengan neuron-neuron lainnya. Neurit ditutupi oleh selubung mielin dan Schwann. Secara anatomi, sistem saraf terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak sendiri dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Terdiri atas dua hemisfer cerebral yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sejumlah badan serabut saraf yang disebut corpus callosum. Setiap hemisfer terdiri dari lobus frontalis yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas mental dan gerakan otot, lobus parientalis yang berfungsi sebagai pusat sensasi dan bicara, lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat saraf pendengaran, dan lobus occipitalis yang berfungsi sebagai saraf penglihatan. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah lobus occipitalis cerebrum. Otak kecil merupakan pusat pengaturan gerak dan keseimbangan tubuh. Bagian otak yang ketiga adalah batang otak atau medula oblongata. Medula oblongata terletak di antara cerebrum dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula ini berperan sebagai pusat pengatur pernafasan dengan cara meneruskan impuls-impuls saraf yang merangsang otot-otot antarusuk dan diafragma. Selain itu, medula oblongata berperan juga sebagai pusat pengaturan detak jantung, suhu tubuh, dan vasodilatasi atau vasokonstriksi pada pembuluh darah. Batang otak terdiri atas talamus yang terletak di bagian anterior dari medula oblongata, hipotalamus yang terletak tepat di bawah talamus dan berperan dalam pemeliharaan keseimbangan dinamis tubuh, dan otak tengah yang merupakan daerah sempit antara talamus dan pons farolli yang terlibat dalam refleks-refleks visual tertentu.
Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam saluran ruas-ruas tulang belakang, terdiri atas ribuan neuron dan diselubungi oleh selaput pembungkus atau meninges. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai penghubung impuls dari atau menuju otak dan memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Sistem saraf tepi dibagi dalam dua sistem, yaitu sistem saraf kraniospinal dan sistem saraf otonom. Sistem saraf kraniospinal terdiri atas sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Sistem saraf kranial dibangun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak, sedangkan sistem saraf spinal dibangun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial terutama berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala, sedangkan saraf spinal melayani reseptor dan efektor lainnya yang berada di dalam tubuh. Sementara sistem saraf otonom mengendalikan berbagai aktivitas tubuh yang bekerja di luar kesadaran, seperti denyut jantung, pencernaan, dan pengeluaran keringat. Sistem saraf otonom sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.